Kak, boleh minta tolong Thea menjadi co-host untuk videonya di awal, Kak? Sebetulnya sudah tadi saya jadikan. Silakan, Thea. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah harapan pemazmur yang juga menjadi harapan kita bersama. Simpati dan aksi saling berkolaborasi untuk mewujudkan mimpi dari harapan yang digenggam erat. Hati yang tergerak dan akal yang berupaya menjadi cara untuk menghadirkan kasih dan kesetiaan Tuhan pada ciptaannya. Kehadiran wahana visi Indonesia menjadi salah satu cara manusia dalam merealisasikan empati untuk mengupayakan keadilan sosial khususnya bagi anak-anak. Persatuan dan kerjasama berbagai golongan merupakan syarat untuk membuktikan bahwa hati yang penuh kasih dan aksi penegakan keadilan yang saling bertautan dapat menciptakan senyuman bagi mereka yang merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang berharga. Seluruh ciptaan memiliki benang merah yang saling terhubung. Keadilan menjadi salah satu bagian penting untuk mewujudkan keseimbangan dalam relasi antara manusia dengan sesama manusia dan antara manusia dengan ciptaan Allah lainnya. Tanpa keadilan yang didasari kasih, relasi yang saling menghidupkan tidak akan tercipta. Senyuman manis akan berubah menjadi erangan kesakitan yang menyayat hati. Lingkungan hidup termasuk salah satu bagian penting untuk diperhatikan. Allah menciptakan alam semesta yang indah dan memesona. Namun, kerakusan manusia telah merusaknya. Pemeliharaan lingkungan hidup, baik dalam skala besar dan skala kecil sekalipun, sebagai perwujudan keadilan sangat dibutuhkan. Alam yang rusak perlu untuk dipulihkan agar tercipta sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Kasih menghadirkan kesetiaan dan keadilan menghasilkan damai sejahtera. Seluruh ciptaan yang saling bertaut dalam keharmonisan akan mendamaikan hati dan menyemarakkan kehidupan. Ibu Aleta Baun, sosok perempuan dari Timor, sungguh menginspirasi dalam menciptakan dan mempertahankan keadilan, terkhusus bagi alam dan bumi yang menjadi rumah bersama. Diperlukan kerja keras, keberanian, dan tekad yang kuat untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh ciptaan, sehingga kemuliaan Allah sungguh nyata bersinar memenuhi bumi. Mari arahkan fokus kita kepada Tuhan yang hadir untuk memulihkan segala kondisi anomali dengan kasih-Nya yang menggerakkan keadilan. Seluruh ciptaan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur karena Tuhan mewujud nyatakan kesetiaan-Nya dengan aksi nyata pemeliharaan dan penyelamatan seluruh ciptaan yang berada dalam kemelut. Seluruh ciptaan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur karena Tuhan menopang dengan keadilan dan mengalirkan kekuatan bagi seluruh ciptaan yang masih menggumuli rotasi kisah penuh gejolak.
Seluruh ciptaan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur karena Tuhan mengarahkan kita pada jalan damai sejahtera yang menghasilkan kebaikan dan menyebarluaskan keadilan bagi seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan memuji Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah yang rahmani, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami dapat bersama-sama memasuki semester genap di tahun 2022. Kami bersyukur karena Engkau telah membimbing kami melewati lika-liku kehidupan di tahun 2021. Banyak hal yang sudah kami lalui, sukacita, duka cita, kekhawatiran, hingga kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Namun ya Allah, tidak sekalipun tangan-Mu melepaskan kami menghadapi semuanya. Untuk membuka semester genap di tahun ajaran 2021-2022 ini, hadirlah dalam ibadah siang ini ya Allah. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di atas kami, biarlah cahaya-Mu menjadi suluh langkah kami menapaki tahun 2022 ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kamu yang tabah bergelut
insan pengampun dan lembut. Haleluya, haleluya, damai menghias hatimu, mahkota sorga bagimu. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai maut, kau bersamaku, tiada yang luput darimu. Haleluya, haleluya, alangkah berbahagia yang mati dalam Tuhannya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya, abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Maha Pencipta, Engkau menciptakan kami, manusia, dengan nafas cintamu. Namun, seringkali kami tak mampu mewujudkan cintamu bagi sesama kami. Saat ini, masih banyak orang yang menderita karena mengalami ketidakadilan. Terkadang kami menutup mata dan hati kami untuk melihat realitas tersebut. Kami juga sering mengabaikan suara-suara sesama kami yang menderita. Kami mengaku dan memohon ampun atas tindakan kami yang membiarkan sesama kami terluka karena ketidakadilan dan yang merajalela. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami. Allah semesta alam, Engkau menciptakan alam semesta dengan keindahan-Mu. Namun, seringkali keindahan-Mu yang terwujud dalam alam ini menjadi rusak oleh karena kerakusan kami manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan. Kami pun sering menimbulkan luka bagi tanaman, binatang, dan alam. Kami mengaku dan memohon ampun atas tindakan kami yang membiarkan alam semesta terluka karena ketidakadilan yang merajalela. Kristus, kasihanilah kami. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami. Ya Allah, inilah pengakuan dan permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semua, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita mendahulunya berdoa memohon tuntunan Roh. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Kristus firman yang hidup, di awal pembukaan tahun akademis di kampus kami tercinta ini,
kami datang menghantur hormat dan sembah sambil membuka diri kami untuk dituntun oleh Tuhan dalam menjalani hari demi hari pengabdian kami. Seluruh sivitas akademika di kampus Proklamasi 27 maupun mereka yang mendukung di dalam network jaringan para sahabat dan kerabat. Kami akan membaca bagian firman Tuhan, berkenanlah bagi kami ya Allah untuk memahaminya dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Bayakanlah hamba-Mu untuk berbagi sukacita dari firman ini. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, suara saya cukup jelas? Cukup jelas, Bung. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, senang ketemu. Saya sama teman-teman liturgi atau bagian ibadah dikasih Mazmur 85. Ibu Esther ini kalau udah menyampaikannya, maka saya menganggap itu sebagai perintah. Jadi saya ikuti, kita akan baca Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Saya membaca demikian, doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutup segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan-jalan di hadapannya dan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sampai demikian adalah bagian firman Tuhan yang kita baca. Bapak, Ibu, teman-teman yang secara online mengambil bagian dalam ibadah bersama ini, senang kita bisa jumpa. Ya, sekalipun masih online, tapi kita bersyukur karena pemulihan situasi dari pandemi beransur-ansur bisa kita rasakan. Dan tentunya itu bagian tapi juga kerja keras kita bersama seluruh komponen bangsa di dalam upaya untuk keluar dari situasi yang kita hadapi. Ya, meskipun demikian, kita tentunya terus alert, ya, was-was, waspada, karena ya ada naik lagi varian Omikron saat ini, sekalipun tingkat kematiannya, skala kematiannya tidak tinggi. Tapi bagaimanapun juga, kita terpanggil untuk memelihara hidup dan mempertahankannya sebagai bagian dari tanggung jawab iman, tetapi juga tanggung jawab kewarganegaraan kita. Saudara yang kekasih, Mazmur 85 yang kita baca tadi adalah sebuah zikir, ya, sebuah himne yang menggabungkan harapan dan penantian akan Tuhan untuk membebaskan orang-orang berdasarkan refleksi pada masa lalu tentang karya pembebasan dan pengampunan Tuhan. Bagian awal dari perikop ini merupakan nostalgia, himne tentang masa lalu, di mana pemazmur mengingat bagaimana Allah berkenan bagi negeri ini, memulihkannya, mengampuni umat-Nya,
Ini adalah dasar dari tindakan Allah di dalam ayat 4. Allah menarik kemarahannya dan berbalik dari murkanya. Bagian pertama dari perikop ini terdengar seperti sebuah himne syukur. Pada bagian kedua di ayat 5-8 kita mendengar nada ratapan. Nada ratapan terkait dengan masa kini. Bagian ini dibuka dengan seruan pulihkanlah pada ayat yang kelima. Lalu diikuti dengan seruan-seruan lain seperti singkirkanlah amarahmu, tunjukkanlah kasih setiamu, berikanlah kami keselamatanmu. Di bagian ini berkelindan ungkapan mengenai dosa, pelanggaran, dan pemberontakan umat, kemarahan Allah, serta harapan akan pemulihan. Sementara di bagian terakhir di ayat 9-14, mood dan tense dari diksi-diksi yang dipakai berubah lagi. Kata kerja yang dipakai kita lihat dalam bentuk masa depan. Suasana yang dibangun tidak hanya optimis, tapi kalau kita baca meluap sebagai hiperbola dengan ekspresi-ekspresi yang menyenangkan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ini terdiri dari kalimat-kalimat yang indah. Dan ayat 9-12 misalnya mengulang kembali penggambaran yang sama tentang keselamatan dari Hosea 2 ayat 14-23. Kata-kata dalam bagian ini berbicara tentang damai sejahtera dan keselamatan bagi umatnya. Pada bagian ini juga kualitas dari sifat-sifat Tuhan, kasih setia, kebenaran, dan damai sejahtera atau shalom dipersonifikasi. Kita bisa lihat di ayat 11-12. Umat dihadapkan pada gambaran pemulihan kehidupan di dalam harmoni dan kegembiraan. Kesetiaan digambarkan muncul dari tanah, kebenaran melihat ke bawah dari langit, seolah-olah tindakan mencipta tidak lagi sekedar melahirkan tanaman, hujan, dan kehangatan untuk kesuburan, namun ciptaan yang benar-benar mengembangkan kualitas-kualitas Tuhan pada dirinya. Ada nada bahasa yang menunjukkan kembalinya Eden. Keselamatan di sini dipahami dalam pengertian kehadiran yang nyata dari sifat-sifat Allah yang meresap ke dalam ciptaannya dan ke dalam komunitas umatnya. Saya punya 3 catatan reflektif yang pendek dalam kaitan dengan bacaan ini. Yang pertama, 3 bagian ini masa lalu, masa kini, dan masa depan terintegrasi secara utuh di dalam kerangka providensia Allah. Harapan untuk masa depan tidak bisa dipisahkan dari pengalaman manusia, baik dari pembebasan Tuhan di masa lalu maupun dari kecemasan saat ini. Harapan untuk perdamaian masa depan juga tidak bisa dipisahkan dari kerapuhan dan pelanggaran kita, serta tindakan untuk berbalik dari hal itu. Kasih yang teguh dan kesetiaan Allah yang dirindukan umat Allah harus dilihat dalam terang penghakiman Allah atas pelanggaran-pelanggaran manusia. Keselamatan dan penghakiman memang selalu bertemu dan saling merangkul. Di sini kita atau iman kita berbicara tentang pentingnya disiplin, menakar, berbalik, seperti halnya dengan permulaan yang baru. Yang kedua, Mazmur ini bukan sekedar Mazmur yang berusaha mengangkat kita dari keputusasaan saat ini ke masa depan yang tidak ada hubungannya dengan pengalaman atau kenyataan sekarang.
Mazmur ini dimulai dengan pernyataan bahwa Allah telah melayakkan negeri itu di ayat 1. Dan dia berharap bahwa kemuliaan Allah akan berdiam di negeri itu. Di ayat 10. Dan diakhiri dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan apa yang baik dan negeri itu akan memberikan hasilnya. Di ayat 13. Tindakan Allah menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan kapasitas bertahan, resilience dari umat yang berharap. Dan saya mencatat ini menjadi sangat penting untuk memiliki spirit resilience berdasarkan keyakinan, tindakan dan proses pemulihan yang terus-menerus dilakukan Allah. Dan itu akan memampukan kita untuk keluar dari kecenderungan untuk memahami diri sebagai korban. Akhirnya Mazmur ini didominasi oleh kata kembali. Yang juga bisa berarti berbalik, bertobat, pulihkan. Tuhan memulihkan keadaan Yakub pada ayat kedua. Tuhan berbalik dari amarahnya yang membara pada ayat 4. Orang-orang meminta Tuhan untuk memulihkan mereka lagi di ayat 5. Mereka bertanya kepada Tuhan apakah Dia tidak akan menghidupkan mereka kembali. Mereka lagi di ayat 7. Dan umatnya harus kembali kepadanya di ayat 9. Catatan penting di sini bahwa tindakan berbalik memungkinkan masa depan yang diharapkan, yang digambarkan menjadi masa kini. Dapatlah dikatakan bahwa tindakan pemulihan dan pemeliharaan merupakan inisiatif Tuhan, namun partisipasi dalam providensia Tuhan adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Di dalam karya pemulihan dan pemeliharaan, kita terpanggil untuk terus mewartakan keselamatan yang telah datang, bahkan ketika kita masih menantikan penyempurnaannya. Dan imperatif etis bagi perjalanan kita ke depan adalah mempersonifikasi kualitas dari sifat-sifat Tuhan dalam tindakan dan gerak pemulihan yang sedang dikerjakan Tuhan. Saudara, kita kenal banyak kearifan lokal di dalam masyarakat kita yang menganggap alam itu berjiwa. Setiap ciptaan berjiwa. Saya ingat dulu di kampung-kampung, saya di Maluku, kadang-kadang kalau kita ke hutan, ke sungai, ada larangan-larangan yang dipasang dengan tanda-tanda tertentu di hutan untuk membilang jangan melakukan sesuatu yang merusak di wilayah itu, karena di situ berdiam roh-roh. Di situ ada rohnya. Karena itu terutama di bagian di hulu sungai. Dan kemudian hari saya menilainya sebagai sebuah pengakuan bahwa alam itu berjiwa, sekalipun mereka menganggapnya itu roh yang mendiami, yang menjaga tempat itu. Tetapi itu juga yang kemudian kita kenal atau dikenal di dalam mistisisme Yahudi seperti Karbala, roh Allah yang mengambil bagian, Allah yang mengambil bagian di dalam seluruh aspek realitas kehidupan. Dan kita juga, kekristenan sejak mengalami pertobatan ekologi, pada sekian masa yang lalu kembali memahami bahwa Allah tidak mencipta sebagai deisme yang langsung meninggalkan ciptaannya, tapi Dia tinggal, Dia bekerja, Dia ada bersama-sama dan berpartisipasi di dalam upaya dan tindakan pemulihan. Dan kita diminta untuk berpartisipasi di dalamnya. Saudara, kita terpanggil untuk membangun bumi sebagai sakramentum Allah. Dan ini harus diadministrasi
di dalam tindakan-tindakan pelayanan kita pada semua aspek, termasuk dari kampus tercinta kita. Ini resolusi kita untuk memulai tahun 2022 dalam perjalanan bersama yang saling menopang. Berpartisipasi di dalam tindakan pemulihan dari Allah untuk membangun bumi sebagai sakramentum Allah. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai kita dengan semua orang yang kita kasihi. Sivitas Akademika dari Proklamasi 27, ya. Dan semoga ke depan kita sudah bisa berjumpa secara onsite dan berbagi kehangatan satu dengan yang lain. Terima kasih. Jemaat yang mengasihi Tuhan, marilah kita nyatakan komitmen kita dengan mengucapkan doa bersama. Saya persilakan teman-teman untuk membuka mikrofon. Mari kita berdoa menyatakan komitmen kita. Ya Allah, sumber keadilan, kami serahkan untuk Kau gunakan dalam mewujudkan kerajaan-Mu. Utuslah kami ke tempat-tempat yang membutuhkan sabdamu yang membawa harapan bagi ketidakadilan dan menekan orang-orang yang menegakkan ketidakadilan. Ya Allah, penyelamat kami persembahkan kepadamu kami, tangan kami, keseluruhan diri kami untuk terlibat dalam kemuliaan ciptaan-Mu, melalui yang terluka dan memberdayakan yang terpulai. Ya Allah, coba jarahan, pernikahanlah hati kami, sucikanlah kami, kuatkanlah niat untuk menempuh jalan kebajikan, memperlakukan keadilan bagi seluruh ciptaan, sehingga melalui hidup kasih dan kesetiaan-Mu ternyatakan, damai sejahtera dan kebaikan terungkapkan. Amin. Permusuhan datanglah kerajaan.
Mari kita bersama berdoa. Allah Sang Pencipta, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan bersama di siang hari ini. Kiranya firman-Mu menguatkan kami untuk terus berkomitmen dengan setia memelihara seluruh ciptaan-Mu tanpa terkecuali, agar seluruh semesta dapat hidup dalam damai dan bersejahtera. Dalam nama-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami, ya Allah. Kami berdoa bagi hewan-hewan yang dipukul, ditendang, dan ditelantarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tumbuhkanlah cinta kasih dan rasa solidaritas atas kami sebagai sesama ciptaan untuk saling menjaga dan melindungi. Dalam nama-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami, Allah. Kami berdoa bagi kelestarian hutan. Banyak pohon yang sudah ditebang dengan tidak bertanggung jawab, habitat-habitat asli yang mulai punah, dan hewan-hewan liar yang kehilangan tempat tinggalnya. Curahkanlah roh-Mu agar kami sadar bahwa hutan ini bukan untuk memuaskan nafsu keserakahan manusia semata. Dalam nama-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami, ya Allah. Kami berdoa untuk proses perkuliahan di semester genap tahun ajaran 2020-2021 ini. Berkatilah para dosen, karyawan, atau karyawati, dan seluruh mahasiswa STFT Jakarta. Kuatkanlah kami untuk menghadapi semester yang baru ini. Berikanlah kami kesehatan dan kemampuan untuk mengerjakan tugas dan kewajiban kami di kampus Gumul Juang ini. Dan berkatilah juga rencana-rencana kami di tahun 2022 ini. Dalam nama-Mu kami memohon. Kami berdoa bagi Pendeta Septemi Lakawa yang masih terbaring sakit. Kiranya Engkau Sang Tabib sejati menjaga dan memulihkannya. Hadirlah juga bersama keluarga yang menemani Pendeta Septemi dalam masa pemulihan. Dalam nama-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami, ya Allah. Kami berdoa bagi mahasiswi dan mahasiswa yang menulis karya tama, tesis, dan disertasinya. Berikanlah kesehatan yang baik dan karuniakanlah hikmat-Mu agar mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas akhir dengan baik dan maksimal. Dalam nama-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Inilah doa permohonan kami, ya Allah. Kiranya Engkau yang menciptakan seisi langit dan bumi mau mendengar dan mengabulkannya. Dengan pengantaraan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Sivitas Akademika STT Jakarta. Saya Agustinus Setiawidi, pelaksana tugas ketua, ingin menyapa kita selamat memasuki tahun yang baru, semester yang baru dengan semangat yang baru. Kiranya kita semua boleh menatap masa depan dengan iman yang percaya bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan Allah kita yang telah mempercayakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Sebagaimana yang baru saja kita dengar dan kita ucapkan bersama-sama di dalam syafaat kita, Ketua kita Ibu Septemi Lakawa saat ini masih dirawat dan masih mengalami proses pemulihan. Kita semua
terus berdoa untuk kesehatan beliau, sehingga pada saatnya nanti seturut dengan anugerah dan kasih setia Tuhan, Ibu Septeni boleh kembali bersama-sama dengan kita untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Sehubungan dengan itu, saya yang ditunjuk sebagai pelaksana ketua ingin menyampaikan update terkait dengan kondisi Ibu Septeni. Sampai hari ini Tuhan telah mendengar doa kita karena kondisi Bu Septeni semakin baik meskipun fisik belum terlalu kuat. Tapi kita melihat bahwa Tuhan mendengar doa kita, pemulihan terlihat, dan kita terus berdoa agar Ibu Septeni boleh semakin dikuatkan dengan perhatian dari orang-orang yang mencintai doa-doa dan perhatian kita semua. Sehubungan dengan itu, kami tim pemimpin telah mengambil beberapa langkah atau kebijakan. Yang pertama, ini terkait dengan informasi tentang update dari kondisi Bu Septeni. Keluarga besar Ibu Septeni Lakawa telah mempercayakan segala sesuatu terkait informasi dan update dari beliau, termasuk perhatian, doa, bahkan berbagai bentuk bantuan dalam koordinasi dengan kampus kita, STT Jakarta. Dan karena itu kami memohon kita semua, Civitas Akademika, untuk memegang apa yang secara resmi diinformasikan oleh kampus kita. Ada begitu banyak informasi yang mungkin beredar ya di berbagai macam media. Mungkin ada benarnya, tapi yang dipercayakan oleh keluarga adalah informasi yang diberikan oleh kampus kita. Nah, semoga ini juga menjadi pegangan bagi kita untuk percaya bahwa kita tetap bisa melihat perkembangan dari pemulihan Ibu Septeni. Tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Ibu Septeni, baik selaku ketua maupun dosen, telah di-handle begitu ya. Jadi para mahasiswa-mahasiswi tidak perlu khawatir karena seluruh kegiatan pembelajaran, utamanya mata kuliah yang diampu oleh Ibu Septeni dapat tetap berlangsung. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan terkait lainnya, seperti misalnya ujian dan mungkin bagian dari perkuliahan yang seharusnya melibatkan Bu Septeni dipastikan dapat terus berlangsung. Semester ini kita akhirnya memutuskan bahwa seluruh perkuliahan tetap berlangsung secara virtual. Meskipun kita telah mendapat izin dari pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tapi karena kondisi antara lain karena jumlah mahasiswa-mahasiswi yang diizinkan untuk kuliah tatap muka sangat sedikit, tidak memenuhi apa yang diharapkan, sehingga kita dalam semester ini tetap akan melakukan perkuliahan secara daring, secara virtual. Kita berharap sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bung Jeki ya, satu saat nanti mungkin semester depan kita sudah bisa melakukan sejumlah kegiatan secara tatap muka, sehingga sedikit demi sedikit kita akan kembali hidup sebagaimana sebelum pandemi, meskipun pasti ada berbagai macam adaptasi yang harus kita lakukan. Untuk berbagai detail informasi terkait perkuliahan nanti mungkin akan disampaikan oleh bagian BAA dan Kaprodi masing-masing jika ada.
Sekali lagi, saya, tim pemimpin, mengajak kita semua untuk tetap berdoa bagi pemulihan Ibu Septemi, dan kiranya kita semua tetap saling mendukung, saling mendoakan agar tugas kita, tanggung jawab kita masing-masing dapat kita laksanakan. Kita bisa belajar dari semester yang lalu, ya, terutama mahasiswa, mahasiswi, kita bisa meningkatkan prestasi kita supaya menjadi lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai sapaan buat kita semua. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, memberi kita kemampuan untuk memasuki semester genap di tahun yang baru ini. Terima kasih. Teman-teman kekasih, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Ungkapkanlah kebenaran. Lakukan kebajikan. Bencilah yang jahat. Cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kiranya kasih dan kesetiaan Allah melingkupi kita pada tahun ini. Amin. Amin. Kiranya keadilan dan damai sejahtera Allah merebak di bumi. Amin. Kiranya Allah memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Amin. Berkat Allah turun atas kita semua melalui rahmat dan kasih-Nya pada manusia dan seluruh ciptaan sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Baik, selamat siang Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Saya share screen dulu untuk warta kapel. Baik. Tim Peribadahan Kampus STFT Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta J.K. Manuputi yang sudah berkhotbah di ibadah siang hari ini. Kemudian tim Peribadahan Kampus juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas dan juga para pemusik, Alex dan Angel yang sudah membantu mengkoordinir di ibadah siang hari ini. Untuk 1 minggu ke depan, ibadah pagi, Selasa sampai Kamis, pukul 7.10 WIB masih akan dikoordinir oleh kami, tim Peribadahan Kampus. Kemudian refleksi akhir pekan di hari Jumat 14 Januari 2022, pukul 11.30 masih akan dikoordinir oleh tim Peribadahan Kampus. Dan untuk info detail dan flyer akan menyusul. PIC minggu ini juga dari tim Peribadahan Kampus, dan juga kita menggunakan link Zoom yang baru, nggak kayak semester kemarin, dan sudah disebarkan juga di grup-grup angkatan. Kemudian dari formasi spiritual ekumenis, jika ada teman-teman yang membutuhkan layanan konseling atau teman cerita, jangan lupa silahkan kirimkan email ke spiritualformation@stfjakarta.ac.id. Demikian info dan warta kapel. Jika ada pengumuman tambahan, dipersilahkan. Baik, ada Kak Ute. Silakan, Kak. Ya, terima kasih Patricia. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu dan juga rekan-rekan Sivitas STFT Jakarta. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Untuk pengumuman hari ini dari kantor Waket 3, khususnya untuk para mahasiswa diberitahukan bahwa telah dibuka pendaftaran beasiswa semester genap pada tahun ajaran 2021 dan 2022 yang telah dibuka mulai hari ini hingga 14 Januari 2022 pukul 23.55 malam. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang berminat silakan mendaftar, dan bagi yang sudah mendaftar di semester sebelumnya harap untuk mendaftar ulang kembali supaya namanya tidak hilang begitu. Dan pendaftaran ini juga berlaku bagi mahasiswa pasca sarjana. Pendaftaran dapat diakses melalui portal beasiswa di website STFT Jakarta seperti yang sudah pernah diberitahukan sebelumnya. Itu pengumuman dari kantor Waket 3. Sebelumnya mohon maaf karena Ibu Novi tidak bisa untuk memberikan pengumuman karena sinyal di tempatnya saat ini jelek. Beliau sudah sedang di luar kota, jadi mohon maaf. Itu pengumuman dari kantor Waket 3. Terima kasih. Terima kasih Kak Ute. Apakah ada lagi pengumuman-pengumuman lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih Ibu Bapak. Selamat makan siang. Atau Kak Esther, silakan Kak. Kayaknya kan kita ada ini ya, pergeseran peran di kalangan staf. Apakah mau diumumkan supaya kita tahu siapa yang sekarang misalnya menjadi ketua bagian BAA dan seterusnya? Oke, baik. Saya yang mengumumkan ya. Jadi resminya per semester ini ya, bagian administrasi akademik, jadi kantornya mengalami semacam rotasi lah begitu ya. Jadi sekarang kepala BAA itu Ibu Rosna, pasti sudah kenal ya. Jadi ketua BAA Bu Rosna, Ibu Esther Lumika akan pindah ke bagian unit penjaminan mutu begitu. Nah, nanti kita akan punya satu orang lagi yang akan menggantikan Bu Rosna, dan
nanti akan mengurus bagian akademik untuk program sarjana. Ibu Christine yang sekarang mengurus bagian sarjana akan mengurus bagian magister. Nah, kira-kira seperti itulah nanti formasi di bagian administrasi akademik. Nah, semoga dengan rotasi ini apa yang sudah selama ini berlangsung dengan baik bisa diteruskan, dan apa yang perlu ditingkatkan bisa dilakukan oleh tim yang baru nanti di bagian BAA. Kalau ada detail informasi yang lain, silakan ke prodi masing-masing, Pak Simon, Bu Yusti, atau Pak Bambang dengan perkuliahan, silakan kalau ada. Dari program sarjana tidak ada yang spesifik kecuali mengingatkan bahwa sekarang kita ada di minggu registrasi. Pihak BAA memimpin proses registrasi ini. Prosesnya dilakukan lewat Simakat, tetapi belum sempurna. Maka andalan lewat email juga dikerjakan. Coba nanti para mahasiswa melihat instruksi dari BAA. Mohon dibaca emailnya baik-baik, instruksi dari BAA itu yang kita kerjakan. Yang kedua, berkaitan dengan Ibu Temi yang masih sakit, maka proses perkuliahan yang terkait dengan Bu Temi, sekiranya ada kesulitan, mohon saya diberitahu oleh pihak mahasiswa. Saya memeriksa jadwal yang saat ini ada. Untuk S1 itu Ibu Septemi hanya mengampu satu mata kuliah, yaitu Teologi Ekofeminis, itu pada hari Jumat pukul 13. Ini akan dikerjakan bersama dengan Ibu Dina Elsia Siahaan, sehingga proses perkuliahan akan bisa jalan terus bersama dengan Ibu Dina. Tentu nanti modifikasi konten akan dikerjakan oleh tim ini langsung, gitu ya. Tapi seandainya ada kesulitan-kesulitan yang bisa dibantu oleh Ketua Program Sarjana, mohon saya diberitahu tentang hal ini. Hanya itu pengumuman dari saya. Terima kasih. Agus belum di-unmute, Pak Agus. Bu Yusti atau Pak Bambang, ada informasi yang perlu disampaikan? Ya, catatan kecil saja, Pak. Nanti kami informasikan juga untuk teman-teman angkatan 2020-2021 pertemuan awal semester, dan kegiatan Listening You akan berlangsung tanggal 20 Januari pukul 10 pagi via link Zoom. Jadi nanti kita akan share linknya kepada teman-teman sekalian. Mohon kehadirannya. Lalu seperti program sarjana, pendaftaran masih berlangsung sampai dengan tanggal 14. Silakan teman-teman isi KRS dan lain-lain. Tanda tangan nanti akan dilengkapi oleh bagian BAA. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Yusti. Pak Bambang, ada pengumuman? Ya, sedikit saja Pak Agus. Ya. Jadi hal-hal yang lebih rinci berkenaan dengan program studi doktoral itu akan disampaikan nanti di dalam Listening You pada tanggal 21, ini yang umum. Sedangkan permintaan khusus sedang kami bicarakan dengan bagian BA, dengan Dina, kapan bisa kita tentukan. Sebab ada permintaan khusus di samping Listening You yang sudah kita jadwalkan. Demikian Pak Agus. Ya, terima kasih. Jadi maksudnya dengan angkatan tertentu Pak Bambang ya? Ya, betul. Ya, baik, nanti pasti akan bisa dikoordinasikan dengan admin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, Bu Esther Pujo, yang bisa kami sampaikan dari bagian akademik. Terima kasih. Nah, sehubungan juga dengan perkuliahan,
sekarang kita sudah memakai Zoom yang namanya Zoom Education System. Jadi mohon teman-teman mengupdate Zoom-nya ya. Saya sih selama ini tidak atau sampai sekarang tidak menemui perbedaan ya antara Zoom yang non-education dengan Zoom Education ini. Tapi saya kira lebih baik bila aplikasi Zoom teman-teman diupdate. Supaya kalau ada sesuatu yang berhubungan langsung dengan Zoom Education itu bisa tidak menjadi kendala ya pada Zoom teman-teman semua. Terima kasih. Jika tidak ada lagi yang ingin diutarakan, kita bisa mengakhiri ibadah kita. Apakah BEM ada pengumuman? Nggak ada, Kak. Tidak ada ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, teman-teman, selamat makan siang ya. Ada Bang Amadeo, Kak. Bang Amadeo. Oh, Bang Amadeo. Maaf. Sorry. Silakan. Selamat siang semuanya, rekan-rekan, sivitas akademika, dan teman-teman semuanya. Saya mewakili PKGST, Pusat Kajian Gender, Seksualitas, dan Trauma, STFT Jakarta, memberikan pengumuman bahwa kami tahun lalu bulan akhir November, kami menerbitkan satu buku. Buku ini adalah terjemahan sebetulnya dari dokumen yang diterbitkan oleh World Alliance of Reformed Churches tentang kesetaraan gender dan gereja. Buku ini telah terbit, kami terjemahkan dari judul aslinya Created in God's Image, kami terjemahkan menjadi diciptakan dalam gambar Allah, dan buku ini sudah terbit. Jadi kami akan segera melakukan diskusi-diskusi buku dan informasinya nanti akan menyusul kemudian. Tapi untuk heads up aja bagi teman-teman karena menerbitkan buku tersebut, yang juga akan sangat berguna bagi kita untuk merancang begitu ya guidelines kita tentang kesetaraan gender, lalu juga posisi teologis kita tentang keragaman gender dan seksualitas, termasuk juga kebijakan-kebijakan non-discriminatory yang juga penting untuk kita jalankan di dalam komunitas iman. Kita bisa memperoleh banyak hal, banyak manfaat dari buku tersebut. Dan untuk sosialisasinya nanti saya akan mengumumkan selanjutnya kapan dan bagaimana formatnya. Tentunya sesuai dengan arahan kampus kita akan melakukan virtual berupa diskusi biasanya, tapi nanti jika ada bentuk-bentuk lain akan kami utarakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat siang. Selamat makan siang juga kalau pada mau makan. Terima kasih, Bang Amadeo. Kita mau foto dulu ya. Bisa demikian? Foto di awal semester, di awal tahun 2022. Silakan Kak Patricia. Ini untuk laporan juga nih. Oke, baik. Ada 3 slide. Kenapa, Pak Mul? Enggak. Kalau mau foto saya segera buka kameranya. Silakan Ibu Bapak, rekan-rekan semua membuka kameranya. Oke. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga masih ada. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kenapa Nona Maria bisa dengan Erlin sama-sama? Soalnya sudah pulang, Pak. Hai Nona. Oke, thank you teman-teman. Kasih semua, semangat. Saya dari tadi tutup kamera karena sinyalnya jelek sekali. Selamat siang Pak Mul. Siang. Sheryl jangan lupa ya Sheryl. Iya Pak.
Oke deh. Bye. Selamat siang, Kak Esther. Semua.